Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadirin ya ala kulli niyatin salih. Ala nabil Mustafa Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal arda biqudratihi wa dabbaral umura fid dharaini bihikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-khamisatu anna fi kathratil akli faqda halawatil ibadah. Itu Minhajul Abidin halaman 38 yang cetakannya sama. Baris ke-8 dari atas paling ujung. Al-khamisatu, perkara yang ke-5 dari terlalu banyak makan. Sudah ketemu? Al-khamisatu anna fi kathratil akli faqda halawatil ibadah. Al-khamisatu anna fi kathratil akli faqda halawatil ibadah. Al-khamisatu, adapun perkara yang nomor 5. Anna, sesungguhnya, fi, di dalam kasroti. Apa? Kasroh? Kasroti, banyaknya, kasrotil akli, banyaknya makan atau berlebihan makan. Faqda itu sepi atau hilang, jauh. Sepi dari apa? Hilang dari apa? Jauh dari apa? Halawatil ibadah, lezatnya ibadah. Ulangi lagi. Al-khamisatu apa? Anna fi kasratil akli
faqda halawatil ibadah. Artinya apa? Perkara yang nomor 5, sesungguhnya di dalam banyaknya makan itu sepi, jauh dari lezatnya ibadah. Hafal nggak? Coba. Al-khamisatu anna fi kasratil akli faqda halawatil ibadah. Anna fi kasratil akli faqda halawatil ibadah. Hafal? Sesungguhnya dalam makan yang berlebihan, banyak makan itu menjauhkan kita, ya, menghilangkan kita dari nikmatnya ibadah. Ngaji itu lezat, ya. Kalau kita tidak merasa lezat saat ngaji, maka tanda tanya. Mungkin kita terlalu banyak makan. Sholat lezat tidak? Bagaimana merasakan lezatnya sholat? Lebih lezat sholat atau lebih lezat tidur? Kalau masih merasa lebih lezat tidur, berarti tanda tanya, ada yang salah. Mungkin terlalu banyak makan, mungkin, ya. Karena salah satu dari efek akibat dari terlalu banyak makan adalah kita jadi sulit untuk merasakan lezatnya, nikmatnya ibadah. Kalau bisa, ya. Kalau bukan bisa, kalau sudah bisa, kalau sudah merasa lezat itu kan soal rasa, ya. Nikmat itu kan soal rasa. Kalau kita sudah merasa pahit, getir, tahu getir? Ya, pahit getir. Saat enggak ngaji, nah itu berarti bagus. Enggak ngaji terus rasanya pahit, kayak ada yang enggak enak gitu kalau enggak ngaji. Nah, kalau udah begitu berarti ngaji menjadi dirindukan. Dan lezat nikmat itu otomatis tidak dibuat-buat. Saya enak ngaji, saya enak ngaji, saya enak ngaji. Tapi cuman mulutnya aja, hatinya nggak bisa dibohongi. Ini saya enak ngaji nih, saya senyum tuh. Kan senyum kan enak kan, lezat. Satu guratan kecil mencirikan ini lagi nggak nikmat, lagi nggak lezat. Dan nggak perlu nyalahin siapa-siapa, nggak perlu tunjuk orang-orang. Kalau saat diri sedang tidak merasa lezat nikmat untuk ngaji, nanyanya ke siapa? Ke diri sendiri aja. Kenapa saya ngaji tapi kok tidak nikmat, ya? Ngafalin Alfiyah nikmat apa nikmat? Jawab. Harus nikmat. Makanya penyusun kitabnya juga menyusun dengan syair, dengan syair, dengan nadom, supaya kita menghafalnya nikmat. Ya Adam, ya? Iya. Nikmat nggak Adam? Adam hafal Alfiyah belum? Belum? Satu bait? Qala Muhammadun belum?
Apal merenya satu itu. Tiap maghrib diulang-ulang. Lezat. Nadom itu media, alat supaya kita bisa menemukan kelezatan. Nah, kalau ternyata pakai itu belum lezat, ya jangan salahin nadomnya. Kitanya kenapa? Belum juga merasakan lezat. Paham ya? Sholat berjamaah lezat? Sudah merasakan belum lezatnya sholat berjamaah? Errol sudah? Belum? Sudah? Yang paling lezat sholat apa? Yang berjamaah? Maghrib paling lezat karena mau buka ya. Bukan subuh. Subuh lezat tidak? Kenapa lezat? Dulu perasaan susah bangun subuh ya. Semuanya ini mah bukan cuman Vero. Tapi sekarang jadi bangun terus sebelum azan bahkan. Belum waktunya azan udah azan duluan. Saking lezatnya. Kelezatan itu tidak bisa ditransfer ya. Saya lezat sholat berjamaah, saya transfer kelezatan ini, nggak bisa. Harus bisa menemukan sendiri kita. Lezatnya sholat, lezatnya ngaji, lezatnya zikir, lezatnya berdoa. Coba mau nanya, kapan lezatnya berdoa dirasa? Sedang sedih. Saat permintaan kita dikabulkan atau belum dikabulkan, yang mana yang lezat? Kalau anak kecil bilang saat sudah dikabulkan. Kalau udah besaran dikit, sebelum dikabul lezat berdoa itu. Betul-betul merasakan butuh akan pertolongan Allah, itu lezat. Saat diberi mungkin lezat. Ya benar. Tapi ternyata ketika meminta pertolongannya itulah yang lebih lezat daripada ketika pertolongan itu sudah datang. Pengen sepatu anak kecil ya. Begitu dapat sepatu seneng. Pas kita udah gedean dikit ternyata yang lebih nikmat itu ketika berharapnya itu. Berharap punya sepatu, nikmat itu berharap. Siapa bilang menderita berharap? Kalau berharapnya ke manusia menderita. Karena berharap kepada manusia adalah pintu dari munculnya rasa kecewa. Ya. Kenapa ketawa ini di belakang? Berharap kepada manusia adalah pintu masuknya rasa kecewa. Berharap kepada Allah itulah kelezatan. Lezat. Boleh tidak berdoa, boleh tidak beramal, misal ya, sedekah, infak atau ikut bangun nih masjid sedikit-sedikit, mau sedekah semen wakaf 45.000. Tapi semoga dengan wakaf atau sedekah ini semoga saya lulus ujian misalkan. Ya. Pernah begitu? Pernah kan? Apa? Dulu mintanya apa? Pengen punya sepatu bola. Amalnya apa yang dilakuin? Sedekah 10.000 seminggu. Dapat sepatu bolanya? Dapat, alhamdulillah. Boleh nggak begitu? Sedekah terus pengen dapat sepatu bola spesifik. Mereknya mau yang itu. Harganya mau yang itu juga. Spesifik jelas gitu ya. Boleh tidak? Ya. Selama kita memintanya ke Allah, boleh. Lezat, lezat. Tapi nanti
Seiring berjalannya waktu, makin kita makin dewasa, makin banyak beramal, nanti kita akan sampai pada satu titik, lezat itu bukan ketika sepatunya datang. Lezat itu bukan ketika doanya dikabul, tapi justru lezat itu ketika kita diberi izin oleh Allah untuk tetap hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa hanya minta ke Allah itu juga kelezatan, jangan salah. Banyak orang yang meminta bukan kepada Allah. Kita ini dikasih izin untuk berdoa kepada Allah, itu pun harus dilihat sebagai sebuah kenikmatan. Nikmat, lezat berdoa itu. Bukan ketika permintaannya dikabul, tapi saat kita tahu kepada siapa kita meminta. Nggak salah alamat, nggak salah sasaran doa. Jadi kelezatan itu nggak bisa ditipu-tipu. Dia akan memancar dengan sendirinya, asli. Suara saya falas, nadoman masih nggak nyampe nadanya. Gimana ya supaya bisa kedengerannya enak, lezat, nikmat? Digurah gitu, tahu gurah nggak? Tahu gurah? Bersihin kotorannya nih. Gurah. Supaya nggak falas, supaya enak kedengerannya. Adzan misalkan ya. Aji. Sudah gurah sekalipun, sudah bersih sekalipun, sudah bagus pita suaranya sekalipun, kalau kitanya nggak nikmat, nggak lezat dengan apa yang kita lakukan, ya nggak kepancar, nggak keluar kelezatannya. Paham maksudnya? Jadi kita dikasih pita suara yang bagus sekalipun, kalau kitanya nggak nikmat ngaji, ya orang yang dengernya juga nggak ngerasa nikmat. Dan kita ngaji nggak harus supaya orang lain ngedenger enak. Buat kita aja. Kitanya enak nggak? Kitanya nyaman nggak ngaji? Itu dulu ya. Nurdin kan kalau adzan, kalau kelihatan di sini, tangannya sambil melambai-lambai. Nikmat, menikmati, lezat. Dan itu nggak bisa dibuat-buat ya. Tidak bisa dibuat-buat. Yang suaranya pas-pasan pun, gitu kan sebaliknya ya. Yang suaranya pas-pasan pun tetap bisa terasa nikmat kalau dianya sendiri sudah merasa lezat beribadah. Aduh, saya mah kalau mau rojaahnya seperti AA itu, teteh itu nggak bisa nadanya begitu, diayun-ayun, gitu ya. Susah. Jangan ngikutin patokannya, jangan kejar ayunannya, jangan kejar nadanya. Yang dikejar apa? Lezat atau enggak? Kita saat ngaji, ngulang hafalan. Nah, di antara yang membuat kita sulit untuk merasakan kelezatan adalah apa? Terlalu banyak makan. Jadi kalau pengen cepet dapat lezatnya ibadah, coba dikurangi makannya. Selain ngaji, sholat yang sehari-hari, coba beres-beres, bersih-bersih, rapih. Itu lezat atau enggak? Ngelihat, jangan diri deh, ngelihat dulu deh, ngelihat yang rapih itu enak enggak? Enak ya. Ya, sebutlah ini sebagai apa?
menyebutkan kenikmatan dari Allah. Itu ngelihat taman sebelah barat enak atau enggak? Enak ya. Rapi, bersih, enak. Nah, pertanyaannya, kita saat bersih-bersih, merapihkan, melakukannya itu nikmat atau enggak? Atau cuman pengen hasilnya aja? Enggak mau bersih-bersih tapi pengen bersih. Enggak mau rapih-rapih tapi pengen rapih. Enggak mau apalagi? Sapu-sapu tapi pengen semuanya kinclong. Mungkin enggak? Yang lezat mananya? Itu sama tadi, doa tadi. Yang lezat mananya? Sudah bersihnya atau ketika bersih-bersihnya? Nah, itu dia, sama tadi juga doa ya. Pas dikabulnya atau pas berdoanya? Kalau jawabnya lezat saat berdoa, berarti bersih-bersihnya. Ditegur itu bukan karena tidak rapi, tapi karena tidak rapi-rapi. Paham nggak? Bukan diingatkan itu bukan karena tidak bersih, tapi karena tidak bersih-bersih. Saya sudah bersih-bersih, tapi ya segini hasilnya. Mau gimana lagi? Nah, kalau gitu ngobrol supaya dikasih tahu. Kemarin kan dicek nih waktu ke sana ya, ke atas. Ada lemari, ada baju. Lemari masuk baju apa baju masuk lemari? Yang mana? Baju masuk lemari kan gitu. Nah, ini ada lemari, ada baju. Baju tidak masuk ke lemari. Bajunya yang kebesaran apa lemarinya yang kekecilan? Kebanyakan bajunya. Di antara banyaknya baju mengurangi kelezatan mata untuk dilihat. Ternyata pas dilihat langsung, ini masih mau kok lipat-lipat masih mau. Lipat baju masih mau. Tapi kan ternyata pas dilihat ngobrol, lemarinya penuh. Oh, lemari penuh itu pilihannya apa? Kemungkinan coba. Apakah lemarinya kekecilan atau bajunya kebesaran apa kebanyakan? Ayo baju. Kebanyakan. Ada kemungkinan lain nggak? Selain dua ini. Ada nggak? Lemari kekecilan, baju kebanyakan, apa yang lainnya? Ada barang-barang lain. Cara melipat baju, cara mengisi lemari, itu ada ilmunya. Pas dilihat kemarin kan, atau gini mah bisa dilipat sekali lagi. Kalau lipatnya gede gitu mah baju sedikit juga penuh atau lemari. Lipatnya gede banget. Coba tekuk sekali lagi, set. Nah kan, ternyata di lemarinya cukup. Yang kedua tadi, banyak barang lain yang bukan baju disimpan di lemari. Ya biskuit ya kopi apa lagi? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Namanya apa? Zolim. Hafal tuh, praktek. Coba praktekkan. Lemari buat baju, masuknya apa berarti? Baju. Lezat. Di antara kelezatan kamar masing-masing adalah beres-beres ya. Beres-beresnya itu yang lezat. Ya. Dai supaya bersih mah gampang kan, panggil aja profesional, cleaning service, CS ya, yang memang setiap harinya bersih-bersih. Gampang bersih-bersih. Tapi lezat enggak? Lezat, jangan salah. Cuman berapa lama? Sesaat. Pergi cleaning service-nya,
Pergi profesionalnya, balik lagi kotornya. Dan kita hilang lagi lezatnya hilang lagi. Mending sama siapa? Mending sama kita. Di Subang, di Purwokerto, di Sumedang, dimanapun, kalau kitanya sudah terlatih bersih-bersih, maka akan lezat. Tapi kalau kitanya tidak terbiasa, maka di tempat yang paling bagus sekalipun tidak merasakan kelezatan. Jadi lezat nikmat itu bukan karena tempat, bukan karena di mana kita berada, tapi karena kitanya sendiri yang mengupayakan untuk merasakan kelezatan. Farel, baca buku lezat ya. Nah, coba kelezatannya ditransfer jadi bersih-bersih di sana lezat. Ya. Farel semangat bersih-bersih di sini. Alhamdulillah, disyukuri. Sekarang di sana juga. Ya nggak apa-apa. Apa hukumnya membereskan barang orang? Apa hukumnya membereskan barang orang? Amal soleh bukan? Amal. Nanti yang diberesinnya aja gantiannya bantuin beresin kita. Beresin aja. Tapi minimal yang kita, area kita biasa di mana ada. Semuanya ya. Kita ini punya kelezatan di aktivitas kita masing-masing. Pernah apa? Ada yang lezat baca buku, ada yang lezat masak, ada yang lezat apa lagi? Makan. Nggak boleh banyak makan ya. Ada yang lezat main japati, lezat kan? Seru kan main japati kan? Brrr. Nah, gimana caranya mentransfer kelezatan itu kepada yang lain? Kepada yang ibadah. Sama, bukan hanya santri, teman-teman pengurus, teman-teman pendamping ya. Mendampingi santri itu lezat atau tidak? Pertanyaan ya. Ya. Harus lezat, tapi tidak bisa dibikin harus juga, karena itu menjadi pemaksaan. Sebab rasa itu tidak bisa dipaksa-paksa. Lezat kamu, nggak bisa. Ya, harus kita temukan sendiri. Jangan terlena, terhasut oleh kata-kata di luaran sana yang sepertinya bagus padahal tidak sempurna. Apa kata-kata itu? Do what you love. Love what you do. Apa artinya? Do what you love. Lakukan apa yang kau suka, kau cinta. Love what you do. Sukai apa yang kau lakukan. Bagus nggak ini kalimat? Sukai yang kau lakukan, lakukan yang kau sukai. Bagus nggak? Sepertinya bagus. Sepertinya bagus. Dan ini bisa mempengaruhi banyak orang kata-kata ini. Jadi saya hanya melakukan yang saya sukai saja kan gitu. Ya, yang ini nggak saya sukai, beres-beres saya nggak suka, nggak mau saya lakuin. Nah kan, love what you do, do what you love. Seolah-olah bagus, lakukan apa yang kau sukai. Ya saya sukanya begini, diberesin, dirapihin, saya sukanya. Ayo. Gimana lagi? Jadi seolah-olah bagus ya, tapi ternyata bisa menipu. Ya karena kalimat ini keluarnya bukan dari orang yang paham Islam. Kalau yang paham agama kan di mana ibadahnya? Sesulit apapun, kalau kita paham kan, kalau kita ngaji, sesulit apapun, seberjuang apapun, kalau itu ngaji, ibadah, temukan kelezatannya, cintai itu, nikmati itu. Gitu dong. Sesusah apapun. Kenikmatan itu bukan pada hasil, tapi pada proses perjuangannya.
Bukan lakukan apa yang kau cintai, tapi lakukanlah maka kau nanti akan cinta. Gitu. Masa lakukan apa yang kau cintai? So, sampai berhenti mic-nya. Cik. Nah. Bukan love what you do. Love then bukan do what you love, tapi do then you can love. Gitu bukan ya bahasa Inggrisnya? Benar. Do, lakukan. Then maka you will love, gitu ya. Kau akan cinta. Jangan lakukan apa yang kau cintai. Lakukan saja, nanti kau akan cinta. Faham tidak ini? Faham tidak? Kalau orang tidak menemukan lezatnya taat, maka orang itu nanti akan mencari lezatnya dari maksiat. Na'udzubillah. Itulah pentingnya kita menemukan kenikmatan dalam ketaatan. Kalau kita taat nggak nikmat, taat nggak nikmat, taat nggak nikmat, hati-hati. Nanti lama-lama kita mencari nikmat dari maksiat. Cilaka 12. Sudah tahu belum arti cilaka 12? 10 tambah 2, 12. Rukun Islam berapa? Rukun Islam berapa? 5. Oh, Islam 6. Islam berapa? Rukun? 5. Rukun iman? 5 tambah 6? Ihsan? Jadi sama dengan? Itu cilaka 12. Nggak tahu rukun Islam, nggak tahu rukun iman, nggak tahu ihsan. Nah, jadi ke situ ya. Jadi lezat itu bukan karena tidak ada hambatan. Lezat itu bukan karena semuanya santai, semuanya aman, semuanya lancar, bukan. Justru dalam ketidaklancaran itulah kita temukan kelezatan. Tidur itu yang enak saat kita capek atau nggak capek? Pas capek kan? Jadi yang harus kita kejar apa? Capek supaya lezat tidur kayak gitu loh. Nyuci, ngepel, bersih-bersih, capek-capek. Tapi setelah ini kita nanti tidur. Lezat, bukan tidur. Nanti kita jadi lezat tidur. Jangan tidur terus. Ya. Tidur keterusan penyakit juga. Udah ini teh jam berapa? Setengah 6. Masih banyak padahal ini. Sudahlah ya, dilanjut nanti. Yang penting mah amal, praktek ya. Amalnya apa? Prakteknya apa? Makan jangan banyak-banyak. Temukan kelezatan dalam ibadah. Ibadah itu bukan hanya ngaji sholat, tapi bersih-bersih di kamar juga itu adalah ibadah. Temukan kelezatannya di sana. Ya, pokoknya mau rutin di sidak. Tapi saya nggak bisa masuk sidak ke putri ini. Ya nanti sama tetehnya aja atau mbaknya aja. Yang putra disidak terus. Ya. Supaya apa? Supaya nikmat. Bukan supaya gemper, bukan ya. Supaya nikmat. Allahu a'lam bishawab. Ayo doa. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dini fana bima lam tana Rabbi faqir wa qarabati fana bima lam tanah
وفقه أهلنا وبدل لنا في ديننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.